menjadi orang lain walaupun jabatan tinggi itu tetap anak buah. Betul. Ya kan tetap karyawan. Betul. Tetapi dengan cara seperti ini kan menjadi direktur. Betul. Betul. Direktur tidak ada yang ngatur bro. Ternyata anak band yang memang genrenya di reggae ya, yang identik tanda kutip reggae itu dengan pesta hura-hura ya. Tetapi ternyata reggae apa namanya? Reggae Ujung Kulon ini ya inilah pemain reggae mau nungguin warung kayak sidul anak sekolahan. Nah ini orang disebut apa bilangnya? Jimbe. Identik dari mana asalnya? Jamaika yang gimbal-gimbal itu bro. Bob Marley. Bob Marley. Sayang ini tidak gimbal ya. Ya. Dimurid emak. Nanti loh emak patuh sama emak. Anak band ngomongnya takut sama emak. Nah inilah. Perkenalkan dulu biar Abdul ya. nah Kalau dipanggil itu nama seringnya Virbok. Dipanggil sering namanya Virbok. Pirbok. Ya. Nah Kang Pirbok apa Bung Pirbok apa Apa aja Pak? Nah, Apa aja masuk. Kang Pirbok ya. Ini Bang Kumis sangat tertarik sekali walaupun sebenarnya Bang Kumis dulu sering kesini Ya. dan hanya sebulan sekali Bang Kumis sekali-kali nengok perusahaan Bang Kumis. Nah biasanya nggak seperti ini, makanya Bang Kumis kaget ini kan, loh kok karena dulu kan nggak ada di warung kan. Nggak ada. Nah Jalan ke rumah. dulu di mana sih Dek? Nggak pernah lihat Kerja dulu itu kerja Pak. Sebelum di sini kerja kita. di Di Anyar. di Anyar ya, di satu perusahaan aja ya. Ya betul. Nah terus sekarang apa di PHK atau gimana? Kena PHK. Kena PHK dampak dari COVID ya. Betul. Nah ternyata ada ini salah satu korban PHK dampak dari COVID-19 yang memang bukan saja di Pandeglang, Banten, bahkan dunia pun digegerkan dengan adanya COVID-19 seperti ini. Dan dampak dari COVID tersebut mutlak kepada ekonomi. Salah satunya ini adalah korban dari PHK perusahaan di Anyer. Nah, tetapi Kang Pirbok ini tidak patah semangat karena hidup perlu biaya. Butuh makan. Butuh makan, butuh merokok. Nah, seperti ini. Butuh ngopi. Tetapi Kang Pirbok ini membuat satu gagasan ide yang kreatif dari salah satu warung ibunya ya, yang sederhana, sedikit dikasih sentuhan seni. Coba ceritakan gimana ceritanya ini sampai ada ini terjun ke mau nungguin warung seperti ini dan dimodifikasi seperti ini. Ini awalnya itu kan udah korban PHK nih Pak. Ya. Kita jenuh Pak ya, nganggur. Terus kita punya ide aja gitu, bikin warung yang tampil beda biar enak dipandang buat orang nongkrong atau ngopi. Harga pun ya sama. Nah, justru di situ kelebihan kenapa tertarik channel Bang Kumis berbagi untuk berbagi informasi kepada teman-teman anak muda yang juga sama ya, satu korban. Kalau dilihat dari tempatnya ini sebenarnya nggak layak untuk sebuah warung, tetapi kekurangan itu bukan berarti menjadi halangan untuk maju. Betul Pak. Salah satunya warung ini sempit banget, tapi anak muda ini kreativitas dengan cara tadi itu pakai bahan apa deh, bikin dinding-dinding yang tadinya hanya sebatas bilik dan tripek jadi ya indah dipandang mata gitu. Jadi sebelumnya itu buat wadah ikan Pak ya, polipom ya, polipom yang sisa bekasnya limbah Pak ya, yang ada di pantai itu kan di Betul. pantai-pantai kan banyak tuh ya. betul Pak. Ya. Kita ada yang kepake kan banyak Pak, kita olah aja gitu, kita ya buat bahan itu beda lah, kepake selayaknya buat di sini bisa berubah. Nah, satu lagi deh yang bikin tertarik Pak Kumis. Biasanya nih anak usia ada ini, bikin bokap ya, itu malu untuk nungguin warung yang memang identik di kampung. Iya Pak. Ya.
ada perasaan malu nggak sih nungguin warung yang semacam ini? Kalau saya pribadi gini Pak ya, jadi kalau kita gengsi kita nggak bisa makan Pak. Kita gengsi kita nggak bisa makan, jadi buat apa kita ngambilin gengsi daripada kita kerja di orang, kita diperbudak, kemudian kita ya bikin usaha kecil-kecilan cuman punya sendiri gitu. Nah, kalau Bang Kumis lebih tepatnya gini, buat apa kerja di orang lain walaupun jabatannya tinggi itu tetap anak buah, Betul ya kan, tetap Betul, Pak. karyawan. betul Tetapi dengan cara seperti ini, David Box kan langsung jadi direktur. betul betul Direktur tidak ada yang ngatur, bro. ya. Direktur tidak ada yang ngatur. Salah satu contoh yang Bang Kumis sangat apa ya, tanda kutip, gadis-gadis yang cantik, ijazah SMA, bahkan ada yang lulus kuliah, melamar di salah satu toko yang milik Cina di HP itu kan, di counter-counter. Mereka ya jujur aja, dia suruh joget-joget di pinggir jalan pun dia mau aja. Joget-joget di pinggir jalan, ya kan, hanya berdua sambil mempromosikan produknya. Coba kalau ditanya gajinya berapa, saya kira nggak akan cukup. Inilah salah satu contoh bahwa ternyata gengsi mereka itu lebih tinggi walaupun penghasilannya nggak seberapa ya. Nah, omong-ngomong penghasilan nih, karena saya yakin di toko juga nggak besar-besar banget tuh. Iya Pak. Boleh tahu nggak per bulannya berapa ini omsetnya ini? Penghasilannya, bukan omsetnya, penghasilannya. Per bulan Pak ya? Iya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya rezeki Pak ya. Hmm. Ya sedatar UMR Pak ya. UMR udah. UMR alhamdulillah. Nah bro, ternyata kalau kita mau ya sedikit aja ada kemauan dan menghilangkan rasa gengsi, ternyata gaji UMR pun terpenuhi. Salah satunya David Box ini dengan membuka warung semacam ini hanya diberi sentuhan ya Alhamdulillah. sedikit. Nah, omong-ngomong pelanggan nih, Ya, pelanggan ini siapa sih sebenarnya yang kebanyakannya? dari kebanyakannya itu Pak, jadi semua kalangan juga Pak ya, dari anak muda, mau yang tua, mau yang pekerja di nelayan, kayak tukang beca, tukang solar juga Iya. terutama kan, Iya. di sini samping home. Jadi banyak yang istirahat di sini, ngopi, segala makan apa cuma. Alhamdulillah Pak kesini semua. Nah, itulah. Jadi jangan pernah malu deh ya Betul Pak. Kalau malu itu jauhin. untuk berkarya, Ya, enak di rumah kan, betul. sambil nungguin ibu, membantu ibu yang memang usianya sudah lanjut, Iya Pak. dan diteruskan ternyata anak muda buka warung semacam ini pun mendapatkan penghasilan. Alhamdulillah. Ini denger-denger hobi juga tuh yang namanya main apa tuh, gendang lah, apa namanya, Jimbe, Jimbe. jimbe, punya komunitas. Alhamdulillah ada Pak, punya grup band ada. Ah, Reggae. ternyata David Box ini di samping ternyata anak band juga mau kok bantu emaknya, jadi jangan malu. Ini ternyata anak band yang memang genrenya di Reggae. reggae ya, yang identik tanda kutip reggae itu dengan pesta hura-hura. Iya. Tetapi ternyata reggae apa namanya? Reggae ujung kulon. Reggae ujung kulon ini, ya ini dah pemain reggae mau nungguin warung kayak sidul anak sekolahan. Nah ini orangnya, dia tidak gengsi, yang penting UMR. Mudah-mudahan nanti, Betul. ini kan baru UMR Pandeglang ya, atau provinsi, Masih UMR Pandeglang. masuk UMR Pandeglang. Mudah-mudahan UMR nasional pun akan tercapai. Amin ya Allah, Ya. amin amin. Nah, biar ini untuk membuktikan, karena ngomong-ngomong tadi ada reggae, Ya. nanti kita sedikit coba tampilkan Oke. David Box ini untuk memainkan alat musik Oke, siap. yang disebut apa gendangnya? Jimbe. Djembe. Jimbe. Identik dari mana ya asalnya? Jamaika. Jamaika. Yang gimbal-gimbal itu bro. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Sayang ini tidak gimbal ya. Ya. Dengerin emak. Nanti Noma patuh sama emak. Anak band ngomongnya takut sama emak. Nah inilah reggae ujung Kulon. kulon. Nah pemirsa, inilah satu penampilan David Box untuk memainkan salah satu alat musik yang disebut gendang djembe.